Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Oleh karena itu rasakanlah, tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Satu hal yang harus dipahami, yang paling mendasar tentang azab adalah kelakuan buruk, perbuatan buruk, tingkah laku buruk, bahkan ucapan buruk itu akan menghasilkan azab. Suatu hal yang buruk dilakukan oleh manusia, kaum jin, Allah akan azab. Jadi azab itu tidak akan muncul, tidak akan hadir, tidak akan kita terima tanpa kita melakukan sebelum azab itu hadir, tanpa kita melakukan hal keburukan. Begitu. Dan keburukan di dalam surat ini adalah tentang bagaimana Rasulullah diingkari ayat-ayatnya, didustakan, bahkan diperangi, bahkan diejek, bahkan dicemoohi, bahkan dijadikan bulan-bulanan untuk menuduh Rasulullah adalah penyihir, orang gila, dan lain sebagainya. Itu perbuatan buruk di mata Allah, yang akan Allah katakan dengan sekali lagi, oleh karena itu rasakanlah, tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Karena terus terang, yang lebih jahat dari Abu Sufyan, yang lebih jahat dari Abu Jahal, yang lebih jahat dari Abu Lahab, yang lebih jahat daripada Hindun itu jumlahnya luar biasa banyak, tak terhitung di masa Rasulullah. Tapi apakah mereka mendustakan? Apakah mereka memerangi? Apakah mereka berkomplot untuk menghancurkan Rasulullah? Kalau tidak, ya mereka tidak termasuk, begitu ya. Ini jelas-jelas adalah ayat bagi mereka yang senantiasa untuk memadamkan risalah Rasulullah. Dan itu sudah Allah anggap sebagai hal yang buruk. Karena kau buruk, maka kau kuberi azab. Sudah kita bahas tentang manusia itu selalu ada ujian, cobaan, dan azab. Untuk mengulangi lagi memerlukan waktu. Jadi yang namanya azab sekali lagi tidak akan Allah timpakan tanpa ada keburukan pada awalnya. Itu yang harus dipahami, yang harus diingat. Jangan mentang-mentang KTP kita Islam, kita menganggap bahwa korupsi itu bukan hal yang buruk karena kita orang Islam. Atau nanti kita akan bangun masjid, atau kita nanti akan santuni anak yatim, atau nanti kita akan buka panti sosial. Tapi ingat, apakah kau bekerja keras untuk semua itu? Kan tidak. Kau menilep uang rakyat, kau menilep proyek bangsa dan negara, kau menilep bantuan sosial. Akhirnya kemuliaan yang kau dapatkan itu bukan hakmu. Tapi ada orang kaya yang pelit. Selama harta kekayaannya tidak didapat dari hal-hal yang buruk, itu jatah dia. Mau dia pelit, mau dia tidak, ya biarkan. Tapi walaupun dia koruptor, dia sangat baik. Dia sangat mencintai fakir miskin. Tapi lihat, tangan kanannya itu didapatkan dari tangan kiri, bukan. Engkau tidak sadar, yang kau dapatkan itu hanya 100, sementara dia mencurinya 1.000.000. Begitu keburukan-keburukan itu buruk.
sangat buruk. Jadi Allah akan balas dengan azab. Nggak perlu dikasih contoh kan bagaimana murkanya orang Islam zaman dahulu ketika ada beredar kabar bahwa luar biasa itu nepotismenya Utsman bin Affan. Dia khalifah loh. Di masa lalu itu khalifah itu istilahnya kasarnya ya, kasar itu adalah raja di raja. Jadi raja di raja Islam zaman dulu adalah Abu Bakar, lalu kemudian Umar, lalu kemudian Utsman. Dan di masa Utsman itu tersiar kabar bahwa dia telah banyak korupsi. Dibunuh di pinggir jalan, dicincang, dipenggal kepalanya, dihabisi, benar-benar dikeroyok. Luar biasa bencinya orang Islam kepada korupsi. Dan luar biasanya sampai sekarang pun orang Islam tidak sadar bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang buruk. Dan perbuatan yang buruk itu akan melahirkan azab. Baik engkau nanti diterima, mudah-mudahan alhamdulillah di bumi, atau nanti di akhirat. Begitu. Sekali lagi, meskipun engkau dicemooh pelit, meskipun engkau dicemooh gembel, meskipun engkau dicemooh orang yang tidak tahu diri, tapi kau dapatkan itu dari harta yang halal, itu itu menjadi jaminan Allah tidak akan mengazabmu. Ya suka-suka dong. Tapi ketika engkau begitu dermawan, engkau begitu luar biasa cintanya kepada fakir miskin, anak yatim, tapi kau dapatkan itu dari hasil merampok. Hati-hati. Sekali dua kali mungkin Allah bisa memahami, bisa memaklumi, tapi makin lama akan terlihat betapa bakilnya dirimu sebenarnya. Engkau licik, engkau ngambil 100, kau kasih ke orang-orang itu 10-20, engkau masih dapatkan 80. Allah itu bermuka dua, ya. Kalau mau main jahat-jahatan sama Allah itu maha jahat, maha jalim, maha ajab. Jangan main-main sama Allah. Kalau masalah kejahatan, Allah bisa lebih jahat. Tapi sekali lagi, yang sudah kita uraikan sebelumnya, kejahatan Allah adalah sebatas ketika engkau mendapatkan azab di dalam neraka. Sebelumnya Allah tidak akan jalin kepadamu. Kalau hakmu di surga, ya sudah di surga. Tapi ada kemungkinan jika hakmu di neraka, Allah masukkan ke surga, itu masih ada kemungkinan, ya. Jadi kalau sekarang kalian masih merasa korupsi itu halal, nepotisme itu halal, kolusi itu halal, hati-hati. Terus Anda lihat KTP Anda Islam, hati-hati. Allah bisa lebih jahat, bisa lebih jalim, bisa lebih luar biasa pembalasannya kalau tidak segera bertobat. Oleh karena itu rasakanlah, tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Itu untuk para pendusta ayat-ayat Allah. Jangan sampai ayat-ayat ini adalah untuk yang mengimani ayat-ayat Allah. Kasihan. Yang seharusnya ayat-ayat ini adalah untuk membenci ayat-ayat Allah, ini malah kita yang mendapatkannya, yang mempercayai ayat-ayat ini. Karena di dalam kulit itu tidak penting sabodoting yang di luar. Kita lebih ke dalam lagi nih, pihak internal. Melihat aib kita, melihat dosa kita, melihat jahiliyahnya kita. Padahal yang kita pegang adalah Al-Quran. Sekali lagi, puncak intelektualitas manusia, kaum jin dan malaikat semuanya. Meskipun Adam luar biasa cerdas, Allah tutup kecerdasan Adam dengan kecerdasan dirinya, kecerdasan ucapan-ucapannya, kecerdasan pikiran intelektual Allah di dalam Al-Quran. Begitu. Jangan menganggap remeh perbuatan buruk kita itu akan diampuni oleh Allah. Itu luar biasa, itu bisikan lanatullah itu. Walah, tenang. Kau telah mendirikan begitu banyak masjid. Lihat orang-orang menghormatimu, memuliakanmu. Bahkan mungkin nanti Rasulullah akan mencium tanganmu. Luar biasa.
biasa. Alhamdulillahirabbil alamin.